Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Hari ini kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Saudara Bapak Ibu Saudara, itu bangkit berdiri. Kita mau kepujian kita bagi Tuhan. Kita mau bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saudara
kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Allah kuat. Dengan sorak-sorai kita buat Tuhan kita. Bapak Ferdinand bekerja. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini atas anugerah dan berkat kasih-Mu Tuhan. Kami ada di tempat ini karena kasih-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana adanya Tuhan, karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah mau menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Bapa di surga. Biarlah Tuhan pujian kami Tuhan senantiasa menjadi pujian yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, urapi kami setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu Tuhan Yesus yang beribadah pada saat pagi hari ini. Kami percaya dengan kuasa darah-Mu yang kudus akan menutup bungkus kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar Tuhan kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah Tuhan pemberian kami Tuhan menjadi pemberian yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Setiap tangan-tangan jemaat-Mu Tuhan yang memberikan persembahan pada pagi hari ini, biarlah Tuhan Engkau berkati berlipat kali ganda Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa di surga, setiap pekerjaan umat-Mu Tuhan, apapun yang kami kerjakan pada saat hari ini Tuhan, kami percaya ada tangan Tuhan yang menyertai kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami terletak jauh Tuhan, tapi Engkau akan senantiasa menopang kami Tuhan, akan mengangkat kami menjadi kepala bukan ekor. Oleh sebab itu Tuhan, setiap umat-Mu Tuhan, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah yang memberkati kami semua, apapun yang kami kerjakan pada saat ini Tuhan, sepanjang hidup kami, sepanjang Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami, berkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan kita bagi Tuhan sambil kita bernyanyi bagi Tuhan.
berkat pimpinan Tuhan di sepanjang hari yang kami lalui hingga sampai saat ini Tuhan. Sungguh luar biasa, tak terselami, tak terhitung dalam lebar tinggi kasih Tuhan bagi kami. Dengan apa kami balas semua kasih-Mu? Hanya dengan kami datang dalam ibadah pagi hari ini, mempersembahkan seluruh tubuh jiwa roh kami sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini Bapa, pujian yang sudah kami naikkan dapat membumbung tinggi di altar-Mu yang kudus, yang dapat menyenangkan hati Bapa di surga. Karena Engkau menginginkan kami menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Kami juga mau membuka hati kami untuk diisi oleh firman Tuhan. Berikan kami hati seperti tanah yang subur, seperti bejana yang kosong, agar kami penuh bahkan meluap, diberkati dan untuk memberkati. Segala kuasa iblis yang berusaha mengganggu kami dalam mendengar firman, kami sepakat menolak, menengking dalam nama Yesus. Hanya keluar dari ruangan ini, hanya roh Tuhan menyinari kami, memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih. Shalom. Puji Tuhan, pada saat ini kita boleh kembali berada di dalam rumah Tuhan, rumah yang kudus, yang saat ini Tuhan memang merindukan kita hadir semua, setiap keluarga, supaya kita tiap hari, tiap minggu membangun mesbah dalam keluarga kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih, minggu ini tanggal 29 November adalah minggu Advent pertama, ya, untuk gereja. Advent itu dalam bahasa Latin Adventus, Saudara yang kasih, yaitu memperingati kedatangan, ya, memperingati kedatangan umat Kristen. Saudara kasih, menyiapkan diri menyambut kedatangan Kristus, memperingati kedatangan Kristus yang dulu Tuhan Yesus telah lahir ke dalam dunia. Dia menjadi juru selamat dan juga sekaligus itu mempersiapkan diri kita dalam menyambut kedatangannya. Ya, dia dulu udah datang menjadi bayi yang mungil, menjadi juru selamat. Tapi kelak juga nanti datang kedua kali. Advent artinya kedatangan. Advent itu artinya kedatangan. Kedatangannya kedua kali, yaitu pada akhir zaman. Saya mau menyampaikan pada kita, apakah saat sekarang kita sudah berada pada akhir zaman? Ya, baca itu Alkitab, apa tanda-tanda akhir zaman. Akan terjadi masa-masa yang sukar, masa-masa yang belum pernah kita hadapi. Itu sudah terjadi dan sedang masa-masa seperti itu, saudara kasih. Nah, jadi kalau gereja Protestan minggu Advent pertama ini mereka sudah menyalakan lilin yang ungu, saudara kasih, ya, itu menggambarkan pengharapan, ya. Minggu depan lagi, minggu ketiga lagi, minggu keempat lagi mereka menyalakan lilin, saudara kasih. Itu sebagai lambang-lambang bagaimana kita orang percaya dalam mempersiapkan hati kita tentang Natal. Jadi Natal enggak hanya bicara baju baru, ya. Emang kaum wanita tahun ini kita nggak ada persiapan baju baru sebab masa COVID, tapi nggak mengurangi sukacita kita, apalagi bapak-bapak. Tetap kita ya on fire aja, semangat dalam mempersiapkan hati kita menerima Kristus.
Ayo kita baca firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16. Kisah Rasul pasal 16. Ayatnya ayat 25. Pasal 16 ayat 25. Ayo kita bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini satu kisah yang pernah terjadi dulu, ya, zaman para rasul. Peristiwa ini bukan hoax, tapi benar terjadi, dialami oleh pengikut-pengikut Kristus yang begitu setianya kepada Tuhan. Peristiwa ini terjadi di Filipi, saudara yang kasih, di mana pada waktu itu ada hamba-hamba Tuhan yang begitu giat dan setianya memberitakan Injil. Dia adalah Paulus dengan seorang temannya Silas. Mereka sama-sama melayani. Kita tahu, saudara yang kasih, Paulus itu sebelum bertobat adalah dia itu sebagai penganiaya orang-orang Kristen. Saudara, kemarin itu kita mendengar berita di Sulawesi, hamba Tuhan ya dibunuh. Ada yang langsung ditebas diputus kepala dari badan. Seram sadis, saudara kasih. Ada yang dibakar, ada yang rumahnya dibakar. Pokoknya anak-anak Tuhan di Sulawesi itu, hamba Tuhan dia nyanyi. Percis pada situasi yang yang dilakukan oleh Saulus. Di masa situasi kita sekarang COVID, iblis merajalela, saudara kasih, enggak tinggal diam. Emang itu pekerjaan iblis, mengobok-obok setiap anak Tuhan. Ada yang harus menjadi martir, saudara kasih, mati. Nah, dulu itu sudah ada, yaitu Paulus sebelum dia bertobat adalah penganiaya, pembunuh. Korbannya adalah Stefanus, saudara kasih. Tapi suatu ketika Tuhan memanggilnya dan membuatnya menjadi pengikut Kristus. Bukan hanya pengikut Kristus, akhirnya dia juga pemberita Injil, pembawa kabar baik. Yang dulunya dia benci nama Tuhan Yesus, tapi ketika dia suatu waktu dipanggil Tuhan dengan keajaiban Tuhan, dia dibuat buta, dan saat itu Tuhan proses dia akhirnya mata rohani, bukan saja mata jasmani yang dicelikkan, mata rohaninya pun dicelikkan, saudara kasih. Nah, itulah yang membuat dia menjadi pengikut Kristus yang setia. Lebih dari situ, Bapak Ibu Saudara, ia menjadi pemberita Injil dengan wilayah yang begitu luas dijalani. Salah satunya kota Filipi yang kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ini. Bapak Ibu Saudara, di Filipi itu Paulus melayani bersama dengan Silas, saudara kasih. Dan di Filipi juga Paulus pernah diterima, disambut oleh perempuan-perempuan. Dan Paulus ini, saudara kasih, dia dianggap sebagai orang yang sangat berpengaruh untuk orang-orang Filipi. Maka sangatlah ditakuti dia, saudara kasih. Sehingga Paulus dianggap sebagai penyesat oleh orang Yahudi, ya,
Ini berbahaya. Kira-kira seperti itu pikiran orang-orang Yahudi. Saudara kasih, maka Paulus dan Silas dicari gara-gara apa yang bisa kita lakukan untuk artinya menghentikan segala cara yang dilakukan oleh Paulus menceritakan nama Yesus. Ketika dicari gara-gara atau kesalahan Paulus dan Silas akhirnya mereka ditangkap dengan mengoyakkan pakaian dan menderah, serta mereka dilempar ke penjara, dimasukkan ke penjara, saudara kasih. Maka saudara, pada ayat 25 tadi, kira-kira tengah malam Paulus dan Silas itu tidak berhenti dan tidak takut untuk berdoa dan bernyanyi. Semakin mereka dihimpit, mereka tetap berdoa dan bernyanyi. Termasuk juga wanita-wanita yang ada pada ayat 14, tetap mereka juga mendoakan Paulus dan Silas. Walaupun sudah berada dalam sel tahanan, saudara kasih, di mana di sel itu mereka sangat menderita dan kesakitan. Kaki mereka dijepit di antara dua balok yang berat, saudara kasih, supaya tidak ada geraknya, saudara. Sakit. Tetapi apakah itu menghentikan semangat dari dua hamba Tuhan untuk mereka tidak memberitakan nama Tuhan, untuk mereka berhenti berdoa, untuk mereka berhenti gak baca firman, untuk mereka berhenti tidak bernyanyi? Oh no, saudara kasih, tetap berdoa. Doa orang benar, jikalau dengan yakin didoakan, kata firman Tuhan, besar kuasanya. Peristiwa kemarin tidak mengurangi semangat para orang-orang Kristen di Sulawesi. Mereka tetap banyak berdoa. Ada yang ambil bagian berpuasa, ada yang mendoakan pelaku, apa itu antikris, apa itu teroris, supaya selain pemerintah mengambil sikap yang tegas, supaya mereka bertobat. Seperti Paulus ini kira-kira bertobat, saudara kasih. Karena sebagai anak Tuhan kita nggak boleh membalas leher ganti leher. Kalau dalam perjanjian lama gigi ganti gigi. Jadi misalnya kalau si Deborah dicabut giginya, dia balas lagi cabut gigi orang yang melakukan itu. Itu perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru, saudara kasih, tidak. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Seakan-akan tidak ada daya kita untuk berbuat apa-apa ya. Kayaknya kita dianggap pengecut atau apa begitu, saudara. Tapi memang begitulah hukumnya Tuhan. Kejahatan balas dengan kebaikan. Ampunilah dan berdoalah kepada musuhmu. Orang yang sudah membunuh, menganiaya, malah kita doakan. Secara manusia kita harus ambil atau balas hajar atau kumpulkan massa. Bukan seperti itu hukum yang diajarkan Tuhan Yesus. Maka hukum yang diajarkan Yesus itu adalah tinggi. Hukum kasih, tidak ada yang dapat menandingi hukum yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih, walaupun Paulus dan Silas diancam, dibelenggu, dan mengalami sengsara, bahkan ditahan di sel, saudara kasih, tapi mereka tetap doa. Saudara, pengalamanmu mengiring Tuhan belum seberapa dalam menderita. Belum, engkau belum pernah menderita. Engkau belum pernah tidak makan 1 hari 2 hari oleh karena memberitakan nama Tuhan. Belum apa-apa, saudara. Yang ditebas tadi, yang dibakar tadi, yang dianiaya tadi, waduh, itu taruhan oleh karena nama Tuhan.
Pikirkan Bapak Ibu Saudara kasih apa yang sudah engkau alami oleh karena nama Tuhan. Kita masih enak-enak, masih bisa makan somai, bisa makan bakso, ada uang pergi ke sana, ada uang beli ini, itu saudara. Kita masih menikmati kenikmatan dunia saudara yang kasih. Jadi kita bersyukur saudara. Tapi jangan karena keadaan yang zona nyaman yang kita alami itu akhirnya kita lupa. Tidak beribadah juga nggak apa-apa. Tidak melayani juga nggak apa-apa. Nggak ada tuntutan. Orang suka-suka kita. Kan begitu prinsip kita. Tetapi saudara kasih, sesungguhnya kita harus belajar seperti hamba Tuhan Paulus dan Silas, dalam tekanan, dalam himpitan, dalam situasi baik atau tidak baik, mereka tetap doa. Doa saja Bapak Ibu Saudara. Percaya kasih Tuhan mengalir. Jangan kita menjadi kompor untuk satu dan lain. Adu domba ya. Dari rumah si A pindah ke B, pindah ke C, bukan membawa berkat, tetapi membawa malapetaka, membawa celaka, membawa kabar buruk. Atau saudara yang kasih membawa berita hoax, saudara. Saudaraku, bukan seperti itu yang diinginkan. Sebagai pengikut Tuhan, tapi belajar. Kita berada dalam sekolah penderitaan, sekolah penganiayaan, tapi di endingnya hidup kita dikatakan oleh Tuhan, sabarlah hai hambaku, engkau yang baik dan setia. Apa yang dialami dua hamba Tuhan? Dalam mereka berdoa dan menyanyikan pujian, ibarat seperti bangsa Israel ketika menghadapi tembok Yeriko. Mereka enggak panggil tukang, enggak panggil orang-orang yang kuat, tapi mereka sehati berdoa, menyanyi pujian demi pujian mereka naikkan. Maka apa yang terjadi? Tembok Yeriko roboh saat itu juga. Tembok Yeriko roboh. Tembok Yeriko ini menggambarkan segala masalah, persoalan yang merintangi kehidupanmu. Tembok Yeriko apa yang kau hadapi saat ini? Oh, jangan takut, jangan cemas. Situasi saat ini ya buat sebagian atau buat banyak orang menakutkan, buat pusing atau stres, saudara kasih, bikin pusing. Apa yang harus kulakukan? Pekerjaan tidak menjamin atau situasi ke depan semakin buruk, mencekam, menakutkan, saudara kasih. Tapi luar biasa kuasa Tuhan pada masa Paulus dan Silas. Pujian yang mereka naikkan itu membuat terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga orang-orang yang banyak dalam sel itu keluar, saudara. Karena pintu-pintu itu terbuka semuanya. Waduh, ketika kepala penjara bangun, dia melihat orang sudah tidak ada lagi penghuni penjara. Merasa ketakutan dan dia berniat untuk mengakhiri hidupnya, bunuh diri, saudara kasih. Takut kalau dia nanti sampai dimarah oleh bosnya, atasannya, saudara kasih. Dia ketakutan. Tapi Paulus dan Silas berkata, jangan lakukan niat membunuh dirimu sendiri. Kami ada di sini. Itulah yang membuat kepala penjara itu, saudara, akhirnya tercengang-cengang, terheran-heran tentang keajaiban Tuhan yang terjadi oleh dua hamba Tuhan ini. Gempa bumi yang hebat terjadi. Sendi penjara itu goyah dan pintu terbuka.
terlepas segala belenggu yang mendera mereka, saudara yang kasih, terlepas semua. Kuasa Allah, Bapak Ibu saudara yang kasih, membutakan orang-orang yang membenci kepada Tuhan Yesus. Saya berkata saat ini, mengakhiri tahun 2020, jangan engkau takut, jangan engkau pesimis. Apa ya? Seperti apa ya? Jangan pikirkan pindah enggak solusi. Tapi pikirkan datang dengan sehati bersama keluarga kepada Tuhan. Amin. Saudara yang kasih, dalam mengajar dengan online ini, saudara yang kasih, saya kadang-kadang bingung. Rasanya anak-anak itu bosan. Saya berkata begini, untuk nilai, saudara, coba anak-anak buat ibadah, videokan ibadah keluarga bersama ayah, ibu, kalian sekeluarga. Di antara murid-murid saya yang banyak, hanya satu orang yang bisa melakukan ibadah itu. Udah 1 bulan saya tunggu-tunggu. Kok berat amat ya? Coba kalau disuruh pegang handphone bersama, dalam ini menit bisa divideokan, ya kan? Tapi ini Bapak Ibu Saudara, 1 bulan saya tunggu, saudara. Belum, 1 doang. Itu juga baru kemarin. Karena saya berkata, yang tidak menyerahkan tugas video itu tidak akan ada nilai. Udah ancam-ancam begitu juga, 1, saudara. Andai kata Pak Gembala berkata, coba buatkan video. Dulu masa COVID itu, saudara, lancar itu jemaat ibadah, mau hanya doa, mau hanya baca, lancar. Sekarang mana semangat dan ibadah mesbah keluarganya masih ada kan? Amin. Amin. Aminnya hanya 2 orang. Amin. Amin. Sampai di rumah. Om Do, saudara. Om Do enggak kuat, enggak bisa bertahan, saudara-saudara yang kasih. Waduh, ini sebenarnya masa penampian di masa kini, saudara. Saya ingat apa yang terjadi di Sulawesi. Apakah ini sudah menjadi akhir dari segalanya? Oh, secepat itu sih ditebas itu leher orang hamba Tuhan lagi. Di mana kemanusiaannya? Jangan-jangan manusia udah seperti dianggap binatang, saudara yang kasih. Kayak memotong ayam, saudara. Aduh, nyeri sekali. Ke depan bukan semakin membawa kabar yang baik, tetapi walaupun keadaan makin dihambat, engkau harus merambat. Amin. Makin dihimpit, engkau harus bisa keluar sebagai pemenang. Jangan takut, Bapak Ibu Saudara yang kasih. Tetap berserah doa. Keluarga aja bakal 5 menit, Bapak Ibu buka firman. Karena dari firman itu tumbuh iman. Doa bersama, angkat pujian supaya engkau menjadi pemenang dan kuat. Situasi keadaan ini, saudara, makin susah, makin berat. Kalau secepatnya tertangani pandemi ini, saudara. Kalau masih berlanjut ke 2021, waduh, sepertinya apa jadinya? Tapi saya berkata, walaupun itu terjadi, bagi kita, anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, yang sudah dimerdekakan, kuasa Allah itu menyertai hidupmu sekarang sampai selamanya. Jangan takut. Ucapan malaikat kepada para gembala ketika Yesus lahir. Jangan takut. Bapak Ibu Saudara yang kasih, yang hadir saat ini, engkau jangan takut. Dalam meniti karir pun, atau dalam mencapai
jabatan apapun, atau pekerjaan apapun, atau mendengar berita-berita apapun. Sebab sesungguhnya kesukaan besar Yesus yang telah datang ke dalam dunia ini, dialah menjadi juru selamat. Dialah yang memegang masa depan kita. Dialah sumber pertolongan yang datang kepada kita. Firman Tuhan yang kau dengar saat ini, seperti Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian. Kita terus ambil sikap ini dimanapun engkau berada. Dalam suka, dalam duka, dalam keadaan terhimpit, atau dalam keadaan diberkati, tetap mari kita doa. Malam doa, pagi doa, saudara yang kasih. Inilah kekuatan kita. Lain dari itu tidak ada, saudara. Inilah senjata ampuh kita, saudara yang kasih. Menaklukkan segala siasat iblis, segala tipu muslihat si iblis dalam dunia ini. Jika engkau tidak lakukan doa, baca firman, doa dan baca firman, engkau menjadi pengecut. Engkau menjadi penakut. Tapi kalau berdoa, bernyanyi, baca firman, doa, nyanyi, baca firman, ajak sesi keluarga, maka berkat-berkat kuasa Tuhan, kuasa ilahi akan menyertai kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Hidupku menggenapi Tuhan. Saya jemput kita semua berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu, karena mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersama di dalam
diberikan oleh umat-Mu. Dalam nama Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Sudah dikasih Tuhan. Semuanya diberkati menaruh firman Tuhan. Amin. Benar, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua bagi Tuhan. Sambil kata persembahan dijalankan, kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Semua diberkati, amin. Bapak Ibu Saudara, pengumuman kita untuk pagi hari ini. Yang pertama, minggu depan, tanggal 6 Desember 2020 adalah ibadah awal bulan tahun 2020. Dan kita memasuki akhir bulan dari tahun 2020. Itu Bapak Ibu Saudara, mari kita datang bersyukur bersama keluarga untuk beribadah kepada Tuhan. Dan pada hari ini yang akan diadakan perjamuan kudus ya, dalam setiap ibadah. Nah, Bapak Ibu Saudara, perlu saya sampaikan kembali bahwa untuk jadwal ibadah kita 2 kali, jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Mari Bapak Ibu Saudara, apa yang sudah kita share di grup tentang list yang sudah ditetapkan, mari kita ikuti dan kita hadir dengan baik ya. Kenapa? Karena saya lihat kita hari ini saudara udah overload ini ya.
Jadi kita ini sudah melebihi kapasitas. Sementara kursi yang kita buat ini sudah sesuai dengan standar distancing ya. Saya bukan nggak suka sebenarnya, saya suka sekali. Dapur mungkin ibadah ini 1 kali, tapi tolong perhatian kita bersama. Kita ini masih dalam protokol kesehatan. Amin. Jadi saya harap minggu depan Bapak Ibu Saudara jangan tumpahnya ke pagi jam 10 ya. Jadi yang sudah dijadwal pagi, nama-namanya keluarganya, mari kita hadir bersama. Dan yang sudah dijadwal keluarga dan nama-namanya jam 10 pagi, mari kita hadir juga bersama dengan keluarga. Amin saudara, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Bayangkan ini dulu di tangga, ada lagi di atas saudara. Jadi ya kurang menikmati ya, walaupun bersukacita tapi karena posisi tempat duduknya kurang pas ya. Saya rasa kuasa dan hadirat Tuhan tetap sama, baik jam 10 pagi maupun jam 8 pagi. Amin. Kalau saya pilih saudara, lebih bagus pagi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu waktu dia pelayanan doa pagi, mengajar di Betania saudara, pagi-pagi benar. Baca kita bukan? Pagi benar ya. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan beri kuat jam 10 dan. Jadi jangan membuat kita repot. Kita bikin nanti Anda sore, datanya ke pagi. Ya, kita bikin Anda pagi, nanti datanya ke sore lagi. Jadi marilah kita coba disiplin supaya kita juga enggak terganggu dengan hubungan kita karena kendaraan yang cukup banyak. Jadi tolong ini hanya untuk masukan aja buat kita sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara, berikutnya adalah bagi Bapak Ibu yang sudah berjanji iman, boleh menyicil ataupun kalau sudah bisa melunasi kepada bendahara. Dan doakan Bapak Ibu Saudara acara perayaan Natal kita pada tanggal 13 Desember jam 4 sore di restoran Bukit Randu. Berdoa untuk panitia dan juga dana yang kita butuhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, berikutnya adalah selesai ibadah ini diharapkan kepada seluruh kaum wanita untuk tidak pulang karena ada latihan core WBT. Ada apa saudara? Core WBT. Jadi bapaknya bolehlah menunggu istrinya ya, supaya latihan dulu, jangan langsung pulang, kasihan ya, nanti istrinya jadi ikut pulang. Atau ya kesibukan kita coba sedikit geser sedikit supaya latihan BBI ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Amin. Ya, supaya nanti kalau tampil saudara bisa mantau dan limbang. Dan memang tahun ini yang kita tampilkan hanya core WBI. Bayangkan, hanya core WBI. Kok bapak nggak ada? Apa berdinanya? Biasanya Pak Berdina yang masalah kaum bapak, tapi tahun ini nggak ada. Ya, bukan berarti kaum bapak tidak bisa nyanyi, tapi karena memang lebih diprioritaskan kaum wanitanya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau untuk latihan nggak ada hari ini ya untuk tim Presbosil ya. Habis lebih lanjut lagi ya, tidak apa-apa. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara, itu aja beberapa pengumuman penting untuk kita pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Berdoa juga untuk pemulihan Ibu Rukiati. Tahu ya Ibu Rukiati? Ibu Gilbert atau Ibu P. Simanjuntak. Sebetulnya P. Simanjuntak itu singkatan dari Bapak Pahala Simanjuntak, jadi sebetulnya salah, ya kan? Jadi aslinya sebetulnya Ibu Rukiati. Udah di rumah, tapi biar Tuhan terus proses dalam pemulihan. Kita doa supaya pada minggu depan kita bisa sama-sama beribadah kepada Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan, Bapak Saudara. Bapak Sarman juga tetap sehat ya. Semangat terus. Bila perlu semuanya semangat Pak Lima. Ya. Walaupun sudah di desa Belimbing, hatinya
tentang dimension Pak ya. Jangan pindah ke mana-mana atau ke daerah lain. Sekali dimension tentang dimension ya. Amin. Jangan sampai kalah dengan Cilengsi. Ya. Itu luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bangun berdiri. Kita ini pada kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, Tuhan kami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu serta terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh mengasihi kami, peduli dengan hidup kami, keluarga kami ya Tuhan. Bahkan dalam kasih-Mu kami merasakan pertolongan Tuhan yang begitu ajaib luar biasa, memimpin kehidupan kami hari ke hari kepada kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk kami terus ada di dalam harapan-harapan oleh kuasa kebenaran firman Tuhan yang ajaib. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk terus memiliki kehidupan persekutuan dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam kondisi situasi apapun ya Tuhan. Berikanlah kami hati yang terbeban untuk kami berdoa untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami, untuk usaha pekerjaan kami, dan juga untuk keselamatan kami kepada-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk terus membangun mesbah keluarga dimanapun kami berada Tuhan. Berikan kami roh yang menyala-nyala, roh yang penuh sukacita, untuk senantiasa rindu bersekutu dengan Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan oleh hamba Paulus dan Silas itu akan menjadi teladan bagi kami untuk melihat kuasa mujizat Allah dinyatakan lewat doa kami, lewat pujian kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Sehari ini berkatilah seluruh jemaat-Mu Bapa dalam keadaan apapun yang mereka hadapi hari ini. Kami percaya Tuhan akan menyertai mereka, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberi kekuatan sehingga mereka tidak takut, tetapi percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa di dalam Yesus Kristus ada mujizat, ada jalan keluar, ada berkat-berkat Allah melimpah dan menyertai kehidupan kami yang percaya kepada Tuhan. Apapun yang dikerjakan, diusahakan oleh jemaat-Mu ya Tuhan, kiranya Kau berkati dengan berlimpah-limpah. Anak-anak kami dalam pendidikan juga Tuhan berkati. Berikan dalam mereka hikmat, kepintaran, kemampuan untuk mengikuti pelajaran studi mereka walaupun melalui online ya Tuhan. Dan kami akan percaya mereka akan meraih prestasi-prestasi yang terbaik oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Berkati juga program gereja kami khususnya bulan Desember ini, di mana kami akan merayakan Natal pada tanggal 13 yang akan datang. Tuhan tolong campur tangan dan Tuhan berkati
baik panitia, acara, apapun dan juga dana yang kami perlukan. Kami percaya Allah kami sanggup memenuhi segala kebutuhan keperluan dan menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan yang ajaib. Siang hari ini juga kami berdoa untuk bangsa kami, berkati ya Tuhan, supaya dalam penanganan COVID ini dapat terselesaikan dengan baik ya Tuhan. Dan kami berdoa supaya bangsa kami, negara kami, kota kami, daerah kami bebas dari segala virus, dari segala wabah penyakit apapun. Oleh kuasa Yesus kami patahkan, kami hancurkan segala kuasa-kuasa dalam nama Yesus Kristus. Berkati perintah kami dari pusat sampai daerah, berikan kekuatan dan juga kepada para keamanan kami, TNI dan Polri, untuk mengamankan bangsa negara kami, kota kami, supaya tetap dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Kami juga doakan untuk Ibu Rukiati ya Tuhan, yang beberapa hari yang lalu dirawat di rumah sakit dan kemarin sudah ada di rumah. Dan bersyukur Tuhan buat pertolongan-Mu kepada Ibu ini. Dan kami berdoa dari tempat ini, kiranya Tuhan memulihkan dan memberkati kesehatan Ibu Rukiati ya Tuhan, sehingga dia sehat dan kembali beraktivitas memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan juga Bapak Sarman ya Tuhan, supaya dalam sukacitanya mujizat Allah semakin luar biasa nyata dalam kehidupannya. Berikan kesehatan, berikan umur panjang dalam nama Yesus Kristus. Bahkan semua kami di tempat ini, jika ada kami yang sakit, kami berdoa dan percaya oleh kuasa bilur Yesus sanggup memulihkan dan menyembuhkan segala sakit kami. Terpuji-pujilah Tuhan. Berkatilah seluruh hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam ibadah pagi hari ini dengan berkat yang melimpah daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah, bawalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, serta kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dalam kekuasaan Roh Kudus. Itulah yang menuntun keluar masuk kita mulai sehari ini sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih.